menang 3-0 itu modal yang cukup baik ya. Cukup baik untuk apa? Untuk kepercayaan diri para pemain ketika tampil di leg kedua di tandang. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kejadian di leg kedua. Dan tentu juga, tapi itu juga sudah jadi concern-nya Coach Bojan juga. Untuk melakukan sesuatu juga udah jadi Persib kan mainnya emang tim banget. Kalaupun ada pergantian juga tidak menurunkan standar permainan kan. Pertama, kita jangan melihat bagaimana dari kekurangan si pemain tersebut gitu kan. Welcome back again to Persib Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Boboto Persib, ketemu lagi sama Ninit Kaluna di Persib Podcast. Seperti biasa, Persib Podcast ini akan membahas berita-berita terupdate seputar Persib Bandung. Dan formasinya untuk kali ini kita tetap bertiga karena teman saya yang satu lagi ini kayaknya udah pergi ke Madura untuk final leg kedua. Masih bersama dengan Kang Aun Rahman dan juga Aabo, Kang Jenal Arif juga. Siap kita membahas bagaimana persiapan Persib menghadapi final leg kedua di Madura. Kita patut bersyukur memang setelah hasil 3-0 yang didapatkan pada saat final leg pertama, tapi seperti apa yang disampaikan sama Coach Bojan bahwa sekarang ini untuk leg kedua kita kembali lagi ke 0-0. Anggaplah pertandingan ini adalah pertandingan yang memang kita mulai dari awal lagi, nggak usah mikirin lagi hasil yang sudah didapatkan di pertandingan sebelumnya. Nah, kalau menurut Aabo, Kang Aun, apalagi Aabo nih mantan pemain, ini kan tinggal selangkah lagi, salengkah deui juara gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan banget gitu, dipersiapkan pisan ku pemain gitu menjelang leg kedua nanti? Oke, pertama-tama yang memang harus dipersiapkan selain kondisi yang sangat baik, ya tentunya pemain berharap kebugaran ya. Masalah faktor kebugaran itu yang paling utama. Yang kedua juga lebih rileks karena juga menang 3-0 itu modal yang cukup baik ya. Cukup baik untuk apa? Untuk kepercayaan diri para pemain ketika tampil di leg kedua di tandang. Jadi masalah terkait taktikal apapun itu kita serahkan sama pelatih. Yang jelas kita menyoroti dari sini masalah pressure dari penonton, tentunya ya kan, mereka juga akan memenuhi stadion. Dan tetapi sepertinya itu bukan jadi masalah besar buat para pemainnya ketika bertandang nanti ke Madura United ini. Yang jelas poin utama yang ingin saya sampaikan bahwa hal yang paling mendasar adalah kondisi para pemain. Jangan ada yang cedera dan tentunya mereka lebih rileks. Oke, lebih ke kondisinya berarti kondisi aja. Menjaga kondisinya. Dari mantan pemain kayak gitu tuh. Dari komentator, dari pengamat sepak bola ini seperti apa? Kalau udah fase akhir lah ini kan. Ini ibaratnya kan sebenarnya leg kedua ini kayak babak kedua final gitu. Akan jadi sangat penting buat para pemain untuk tidak overthinking terhadap pertandingannya. Karena kan situasinya menguntungkan Persib sebenarnya. Udah unggul 3-0, punya margin yang lumayan tinggi di kandang lawan, gak harus punya target menang banget gitu. Sebenarnya kan idealnya draw juga cukup, tapi kan tentu gak berhenti sampai sana gitu ketika kita ngomongin kerjaan kan. Maka jadi penting sekali soal mentalitas pemain. Ini yang kemudian akan menentukan terutama di fase-fase kritis, fase-fase akhir. Rasanya selain tadi kebugaran yang kata Kang Abo, mentalitas pemain juga penting. Apalagi kan untuk menjaga agar tidak overconfidence, menjaga diri agar tetap fokus itu juga masalah mentalitas kan. Makanya saya ngerasa salah satu faktor yang penting dibuat leg kedua itu juga soal mentalitas pemain gitu. Mentalitas para pemain berarti itu yang memang harus dijaga benar-benar, fokus, kebugaran, dan juga mungkin isi dari kepala pemainnya ini pokoknya satu lagi selesaikan dengan baik. 2 kali 45 menit plus tambahan waktu itu beresin dulu, setelah itu baru nih mikirin yang lain-lain. Ulah rungsing merenya. Ulah rungsing, tenang. Rungsing, kuasai diri juga karena memang kan tekanan begitu banyak ya. Apalagi sekarang kita bermain di kandangnya Madura United. Untuk yang leg pertama didukung penuh sama puluhan ribu bobotoh, sekarang kan kebalik nih ya. Nah, sepengalaman Aabo main di Madura juga pastinya kan di sana tekanan dari supporternya pasti ada nih. Nah, ini pemainnya juga harus siap menghadapi hal-hal seperti itulah ya. Cuman yang menarik nih bobotoh, Aabo, Kang Aun kemarin pada saat post match press conference dari pihak Madura United ini ngomong kalau mereka tetap optimis sebenarnya untuk menghadapi final leg kedua.
mereka tetap yakin bisa mengejar dan mereka akan membalas kekalahan di Bandung ini nanti di Madura. Menurut Kang Aun soal Abo gimana? Ya gimana ya, sah saja sih seorang pelatih mengeluarkan statement bahwa kami masih optimis atau kami juga harus realistis, itu sah-sah aja. Itu sebuah pilihan ya. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana statistik permainan kedua tim sebelum di leg kedua ini. Jadi kita bisa melihat jelas bagaimana siapa pemain yang lebih siap, siapa pemain yang betul-betul secara kualitas juga sudah menunjukkannya. Dan memang kedua tim juga menunjukkan kualitas yang sama-sama baik ya sebetulnya. Tetapi dalam hal ini terkait masalah taktikal, ya kalau Coach Rahmat Basuki berbicara masalah optimis masih bisa mengejar ketertinggalan, dan sebaliknya juga sepertinya Coach Bojan juga optimis bisa menambah kembali pundi-pundi golnya para pemainnya. Berarti kan itu sah-sah aja ya kalau misalnya para pelatih ini mau berkomentar apapun, karena ini juga untuk menjaga moodnya pemain, untuk menjaga motivasinya pemain supaya tidak turun lah ya gitu. Masa Pak Rahmat Basuki pesimis, ya pasti akan ngaruh ke pemainnya dia juga gitu. Iya kan? Sebenarnya statementnya dia ya wajar aja gitu untuk menjaga timnya dia, menjaga peluang, karena kan memang sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kejadian di leg kedua. Dan tentu juga, tapi itu juga sudah jadi concern-nya Coach Bojan juga untuk melakukan sesuatu juga udah jadi beliau pikirkan juga, jadi ya bukan big deal lah istilahnya komentarnya Pak Rahmat Basuki sebenarnya. Tah wajarkeun gitu ya. Wajarin aja wajarkeun we gitu kan ya. Bebas pokoknya mau komen sah apa aja. juga sah-sah aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan yang kemarin nih, ini kan kita lihat permainan juga awalnya 30 menit awal kan Persib memang tidak mudah ya untuk menembus pertahanan atau para pemain dari Madura United. Tapi akhirnya menang, alhamdulillah kan, kita syukurin seperti yang udah kita bahas juga. Cuman ada hal lain gak sih yang harus diwaspadai dari permainannya Madura United nanti selain faktor penonton pastinya ya? Saya ngerasa apa ya, elemen of surprise-nya Madura tuh kan gede banget ya, karena mereka seperti yang kita tahu juga mereka bisa lolos ke Championship Series karena Dewa United gagal memaksimalkan peluang mereka. Terus akhirnya di semifinal ketika ketemu Borneo, tentu publik menyangka kalau Borneo akan lolos gitu. Walau karena posisi mereka di Championship Series, tapi kemudian kan ternyata Madura bisa beating the odds, bisa lolos sampai final. Saya rasa itu juga jadi salah satu poin. Terbukti dari gaya main mereka juga kan banyak counter, terus juga pergerakannya Malik Resaldi dan juga Chico Rivera. Makanya saya rasa memang ini yang harus diwaspadai sama Persib gitu. Elemen of surprise Madura. Elemen of surprise ini bisa ditangani dengan baik kalau ya itu tadi, mentalitas pemainnya fokus, mentalitas pemainnya tetap sabar juga. Makanya ya elemen of surprise ini tidak akan jadi masalah yang berarti kalau pemain tetap fokus mengerjakan dan menuntaskan pekerjaan mereka gitu. Dan menjalankan perannya dengan baik ya. Betul maksudnya sekali. Jangan mikirin yang bukan urusannya, jadi kerjain apa yang memang harus dikerjakan. Nah itu dari Abo. Jangan overthinking kayak ini generasi muda sekarang. Oh gitu ya. Oh iya. Pokoknya tetap fokus kuncinya itu ya. Fokus. Dari Abo apa nih yang harus diwaspadai selain memang dari faktor penonton yang tadi kita sempat bahas, permainan dari Madura? Iya, permainan nothing tulusnya ya, seperti yang itu juga harus diwaspadai karena mereka sudah over target. Ya, yang tadinya juga mereka akhirnya sampai bisa ke final juga kan itu surprise juga buat mereka kan. Tetapi ya tidak terlalu yang betul-betul menjadi hal yang penting. Apa yang harus diperhatikan dari tim Madura itu sendiri kan. Tidak per individu juga, tapi secara keseluruhan permainan Madura sebetulnya cukup baik kemarin. Bagaimana 30 menit babak pertama cukup merepotkan juga ya. Persib juga sedikit kerepotan. Iya, tetapi ya itu tadi, mereka itu kan dari dulu punya slogan bahwa sebelum menit terakhir peluit terakhir dibunyikan, walaupun tertinggal, mereka harus selalu bermain dengan fighting spirit yang tidak boleh kendor. Nah itu ciri khasnya Madura yang saya tahu ya waktu itu. Dan
sejauh ini juga mereka melakukan hal seperti itu. Nah, jadi yang harus diwaspadai selain faktor yaitu tadi dukungan para penonton, yaitu tadi fighting spiritnya yang memang harus diwaspadai. Jadi mereka tidak mengandalkan per individu pemain, tetapi teamworknya yang mereka selalu kerahkan di setiap pertandingan. Iya, fighting spirit itu juga terlihat ya di pertandingan pertama kemarin, final leg pertama. Kedua tim memang fighting spiritnya sangat-sangat tinggi gitu ya. Itu terbukti sampai peluit akhir dibunyikan itu memang mereka masih terus berusaha. Yang satu nambah, yang satu ngejar gitu kan ya. Itu mereka emang benar-benar rasanya melihat game kemarin itu kayak memang mereka udah siap banget untuk partai final. Ya kan, tinggal nanti leg keduanya nih. Tadi Abo juga bilang sama Kang Aun kalau mereka tidak mengandalkan 1-2 pemain. Persib pun kan bermain secara tim ya. Tapi kalau misalnya memang kita lihat ini kan dari faktor DDS sama Cironya sendiri ini kan juga besar ya. Nah, kalau menurut Kang Aun, Abo, bagaimana melihat peran dari Ciro dan juga DDS nanti di leg kedua? Karena biasanya feelingnya Abo itu tepat. Bisa ya. Seperti yang pernah kita bahas dari awal bahwa saya pernah berstatement bahwa mereka itu unstoppable. Mereka betul-betul tak terbendung. Mereka betul-betul chemistry sudah terbangun. Dan saya yakin di pertandingan kedua pun ini memang harus diwaspadai sama back four-nya Madura ya. Kemarin kita melihat bagaimana Ciro perannya begitu sentral dan tentunya David juga secara positif dia pun tidak mau ketinggalan. Sampai akhirnya dia bisa mencetak gol yang sangat spektakuler. Jadi ini yang memang perlu diwaspadai skuad Madura juga, dan saya masih punya keyakinan bahwa David ini akan melebihi jumlah golnya dari yang sekarang 29. Saya pikir di 30 itu akan masih bisa nambah. Dan peluangnya itu di pertandingan kedua sepertinya akan terjadi lagi. Ini feeling saya. Feelingnya ya? Karena tepat loh. Kalau misalnya nonton podcast sebelumnya, Abo bilang kayaknya Bo harus cetak gol dulu. Gol, bener ya kan. Terus udah gitu siapa lagi kemarin teh? Ciro ya? DDS. Gol juga. Nah sekarang berarti Abo bilang 30 ya? Nggak 31 aja? Kan tadi saya bilang sesuai bulan gitu. Iya, sesuai tanggal. Enggak, maksudnya kalau misalkan sekarang dia 29. 30 itu yang realistis, tetapi kalau melihat perform yang dia berikan selama pertandingan kemarin di Championship Series, saya pikir juga tidak akan berhenti di 30 gitu. Berarti lebih dari 30. Masih bisa. Berarti Ciro juga lebih dari 17 atau 17. Sekarang 15. Ciro 15 ya? Ciro 15. Iya, dan kedua pemain ini, tetapi itu juga bukan menjadi faktor utama ya. Yang penting bagaimana di pertandingan kedua ini Persib bisa mengamankan poin dan tentunya juga jangan sampai kebobolan. Pemain lain pun saya rasa punya andil yang sangat baik ya. Sekarang kalau berbicara masalah pertandingan kemarin, DDS sama Ciro yang betul-betul signifikan permainannya. Nah, di sini juga strategi yang bisa diberikan sama Coach Bojan ketika dua pemain tersebut juga menjadi trending topik lah ya. Nah, pemain yang lain juga sepertinya ini akan melakukan itu. Dan saya yakin semua pemain yang mendapatkan kesempatan sama-sama satu tujuan, mensupport juga David da Silva, mensupport juga Ciro Alves, dan tentunya mereka juga ingin menjaga etalase para pemain di pertandingan terakhir di leg kedua. Oke, karena memang kalau misalnya kita lihat di game-game sebelumnya Persib kan mainnya emang tim banget. Kalaupun ada pergantian juga tidak menurunkan standar permainan kan, malah mengganti dengan darah segar aja sih. Kayak mungkin ini udah agak sedikit capek atau gimana diganti ya seger gitu kan jadinya. Tapi standar permainannya tetap ada di sini, ya udah di sini gitu. Jadi siapapun yang main kayaknya ya oke lah gitu. Dari Kang Aun. Ini kan kalau kita balik lagi mundur ke belakang, kalau ngebangun tim itu kan nggak bisa semusim 2 musim ya. Kalau misalnya teman-teman Bobotoh ingat, David da Silva tuh datang ke Indonesia dengan posisi abis main di Korea dan nggak berjalan oke lah di sana ternyata. Di Pohang Steelers nggak oke, direkrut Persib, butuh waktu juga akhirnya istilahnya berjodoh sama Ciro kan. Bahkan untuk berjodoh sama Cironya aja butuh waktu banget. Kemudian kita ingat sempat punya Bruno Kantan HD, tapi ternyata
duet yang lumayan tapi ternyata nggak kompatibel banget itu. Dan kemudian ketika Ciro datang juga kan ada juga problemnya gitu. Ciro sempat cedera, Cironya juga sempat butuh waktu buat dapat ke peak performance. Ini kan istilahnya kayak dua orang di jalur yang beda akhirnya ketemu gitu, dan musim ini tuh ketemu lah mereka si peak performance masing-masingnya gitu, dan mereka tiba di secara fisikal bagus, udah lagi oke gitu, terus ya jarang cedera lah gitu. Dua-duanya dalam kondisi yang sangat bugar. Pengalaman mereka dua-duanya usianya kan udah matang lah gitu. Jadi Persib dan juga tim yang sekarang beneran dapat buah dari dua pemain ini di fase yang sangat bagus gitu. Dari perjalanan yang panjang, dan akhirnya mereka makanya nggak mengherankan sebenarnya penampilan musim ini gitu, dengan Ciro yang bisa double digit gol dan double digit assist. David da Silva kayaknya jadi pencetak gol terbanyak di era Liga 1, ngalahin penyerang-penyerang asing yang lain. Ya emang ini ya udah waktunya aja, the time. Jadi udah tos. Nah, ini kita balik ke topiknya Championship Series nih. Ya. Kalau kita flashback juga, mungkin kan Persib itu beruntung, bisa dibilang beruntung. Ya. Keberuntungannya besar banget, lucknya gede banget kalau misalnya formatnya ini turnamen ya. Ya. Kalau misalnya formatnya ini satu kompetisi penuh gitu, Full. itu kan kayaknya agak kurang beruntung. Ya. Nah, Kang Aun sama Albo melihatnya seperti apa? Ini dari Kang Aun dulu lah, karena Kang Aun dari tadi kayaknya pertanyaannya saya sini ini ke Tete gitu. Soal jadi juara paruh musim dan main bagus tuh kan kita udah ngalamin 2 kali lah. Zamannya Abo sama Arkan Yuri, sama waktu Mario Gomez dulu kan juga. Oh iya. Kita ngalamin lah gitu. Wah ini bisa ya gitu, tapi ternyata enggak kan. Jadi sebenarnya gini, kalau secara teori kompetitif olahraganya, kalau liga itu kan menuntut konsistensi gitu. Ketika di 38 pertandingan misalnya, itu tuh harus konsisten tuh. Oke, kalah nggak apa-apa, tapi gimana caranya long run tuh tetap bagus, dan buat konsisten juga sulit. Nah, sementara kalau fase turnamen itu udah di level problem solving, gimana caranya problem solving secepat mungkin. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, nggak bisa ditodong kayak gitu sebenarnya. Karena dua-duanya juga membutuhkan kemampuan yang kemampuan lebih gitu untuk menangin liga. Dalam sistem liga ya sulit, untuk menangin turnamen itu juga gak gampang, karena buat bisa menyelesaikan problem solving dalam cepat gitu ya. Kan kalau misalnya sistemnya liga kan, orang LA di pertandingan kedua, pertandingan ketiga keempat harus bisa menang nih gitu. Nah itu poinnya bakal tetap punya poin 6 berarti kan. Sementara kalau lagi sistem turnamen juga sulit juga. Ya kalau misalnya let's say di leg pertama, leg kedua kalah ya udahan kan. Sama sulitnya, makanya nggak ada yang, kalau misalnya ada perdebatan lebih gampang nih ke knockout system, ya enggak, justru susah-susah juga. Lebih gampang liga soalnya bisa ngitung, nggak juga, sama sulit sebenarnya. Jadi dua-duanya saya rasa nggak bisa dibilang ada yang lebih gampang, ada yang lebih susah gitu. Dan Persib mungkin secara historis, secara banyak aspek lebih biasa aja sebenarnya, karena itu juga terjadi sama tim-tim di Eropa kan. Ada yang emang jago banget nih di Liga Champions kan, tapi ketika main di kompetisi domestik biasa aja ada. Dan itu ya balik lagi ke kultur klubnya, balik lagi ke pelatihnya juga. Jadi ada banyak variabelnya gitu teknik dan juga teman-teman bobotoh. Jadi nggak bisa bilang lebih gampang kalau knockout system, nggak juga. Emang ya dua-duanya juga sulit gitu, ada kesulitannya masing-masing. Dan kebetulan memang secara historis Persib mah miliknya gede wae gitu kalau knockout system, mungkin karena sudah DNA-nya mungkin. Jadi ya bisa aja. Kayak kalau Milan kan European DNA, kalau Persib ya mungkin kalau sistemnya kayak gini DNA-nya Persib banget gitu. Lebih ke DNA-nya berarti ya. aja. Tosti di tuna gitu. Iya, tosti di tuna ayah gitu. Karena ada juga kan tim-tim let's say kayak Persipura dulu gitu. Ya jago aja kan. Jago gitu. Ya itu DNA-nya mereka kayak gitu. Iya. Tapi kan bukan berarti juga kita nggak bisa ngomong bahwa ini lebih mudah, itu lebih sulit betul, gitu ya. Nggak bisa dibilang kalau liga lebih gampang, knockout system lebih gampang, nggak gitu cara hitungannya. Karena gitu. Tantangannya pasti beda-beda. Betul sekali. Yang ini tantangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang satu tantangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau dari Aabo? Iya, kalau point of view-nya dari Abu bahwa setiap kompetisi itu selalu
menyuguhkan kemampuan-kemampuan yang terbaik ya. Jadi tidak ada ini apa yang dikatakan Kang Aun juga tadi bahwa kalau kayak ini lebih mudah, kalau kayak gini ini lebih sulit atau lebih mudah. Menurut ya saya sendiri bahwa mengalami exhibit A. Jadi bahwa yang namanya kompetisi itu kan tetap kita dituntut harus memperlihatkan performa terbaik kita kan. Jadi saya nggak mau terlalu banyak berkomentar terkait masalah ini. Yang jelas ketika konsistensi tim yang bisa sampai di puncak, berarti kan mereka betul-betul siap dengan kompetisi, metode dengan cara apapun gitu kan. Berarti ya mereka lah yang terbaik gitu. Kuncinya adalah mau formatnya apapun konsistensi kan, karena setiap pertandingannya memang harus menampilkan yang terbaik gitu. Tapi kalau Abo suruh milih, lebih seneng mana? Sebagai pemain nih, sebagai mantan pemain misalnya, Abo nih masih main gitu kan. Abo milihnya tuh apa? Biasanya sih kalau saya pribadi sih kalau yang sekarang terjadi ini itu akan lebih menarik ya. Karena apa? Karena ada format finalnya. Jadi berarti mirip 8 besar zaman Abo gitu. Iya, betul sekali. Waktu itu kan juga sempat masuk final juga kan. Nah, jadi karena apa ya? Adrenalinnya beda. Beda. Kalau misalkan sistem kompetisi penuh, pasti sudah terlihat gitu kan. Jadi udahlah. Kalau misalnya kita ada di papan tengah, merangkai ke papan atas yang sudah ketahuan juaranya yang mana, itu kadang-kadang juga membuat mental kita juga sedikit beda juga ya. Tetapi kalau ada yang kita kejar, sama halnya dengan yang sekarang ini, dengan Championship Series itu ada perbedaannya memang lebih gitu kan. Lebih kompetitif juga berarti. Ya itu sudah pasti lebih kompetitif karena kan yang sampai di puncak itu berarti kan tim yang betul-betul siap, tim yang betul-betul terbaik, tim yang betul-betul ya bermental DNA juara gitu. DNA juara. Nah, itu deg-degan nama ayah sampai akhir ya kalau misalnya sampai final mah ya. Iya dong, ya kan? manusiawi itu mau udah pasti. Manusiawi bener. Tapi kalau misalnya sistemnya kompetisi kan memang karena udah kebaca kan dari sisa berapa pertandingan terakhir biasanya mah mau ke udag atau misalnya ada yang ya masih bisa kene tapi kan ya terbaca lah mungkin ya walaupun hitung-hitungannya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya formatnya seperti kayak sekarang ya deg-degannya sampai akhir sampai final seperti kita juga masih deg-degan sebenarnya kan. Bukan hanya pemain aja. Para penonton juga disajikan dengan dramanya sampai akhir gitu kan. Ya itu berarti kan ada indikator kemajuan ya. Kemajuan dari apa? Dari semua aspek, baik pemainnya, para penontonnya, semua yang terlibat dalam kompetisi yang sekarang ini itu pasti betul-betul semua juga dituntut dituntut ya deg-degan udah pasti kan. Deg-degannya tuh sekarang ketambahan lagi loh. Kayak kemarin misalnya pertandingan kemarin gitu kan ya. Selain memang kita kan deg-degan juara atau hente gitu, menang atau hente. Sekarang udah nyetak gol kan harus direview lagi ya. Nah, itu juga nambah drama deg-degan kita loh. Ya kan kayak kemarin gol ketiga ya. Gol ketiga ya. Gol ketiga kan kita masih menantikan ini benar apa enggak sampai akhirnya oh iya komplit. Oke, gitu. Jadi ya memang musimnya terus musimnya terus berkembang. Iya, sepak bolanya bertumbuh, industrinya juga berjalan gitu. Nah, kita sekarang tinggal satu langkah lagi menuju gelar juara. Amin, insya Allah gitu ya. Nah, kalau melihat Persib dari sepanjang musim ini perjalanannya juga tidak mudah ya. Jatuh bangun naik turun gitu kan ya. Terombang-ambing teh bener itu mah gitu kan. Tapi kalau dari Kang Aun sama Abo, menurut Kang Aun, Abo, apa sih kuncinya Persib bisa sampai ada di level sekarang ini? Silahkan. Kalau saya ngerasa ini ya Coach Bojan lah faktor terbesar ya, karena kan roller coaster tuh kayaknya pernah dibahas juga di beberapa episode sebelumnya. Sama Luis Mia tuh kita berharap di musim ini tuh kayaknya bisa take off gitu dengan hasil yang lebih baik, tapi ternyata kan beliau tidak lagi terus akhirnya diganti sama Coach Bojan yang dimana awalnya mungkin penuh tanda tanya juga karena kan waktu di PSM-nya nggak bisa selesai lah pekerjaannya, tapi ternyata kan terbukti dia juga dia juga melakukan banyak pekerjaannya dengan luar biasa. Dengan awalnya mungkin ada banyak pertanyaan juga, apalagi pas tengah musim tuh kan makin banyak pertanyaannya. Tiba-tiba datengin kiper asing, tiba-tiba ngeganti Madinda yang kayaknya
ya Bobotoh juga seneng sama dia gitu dengan gaya mainnya, tapi kan beliau juga ngasih reason lah kenapa keputusannya tuh bukan keputusan jika ngasal gitu, tapi juga banyak keputusan masuk akalnya, dan bisa ada di tahap sekarang ya karena keputusan yang beliau buat. Contoh kayak kita lolos ke Championship Series itu, nggak ngoyo harus ngejar Borneo yang emang udah jauh banget itu sih posisinya kan. Tapi gimana caranya beliau juga berapa kali di press conference bilang udah nama kejar 4 besar dulu aja buat lolos ke Championship Series. Itu kan juga secara psikologis meringankan beban pemain juga. Oh, orang mah targetnya itu dulu ayo nama gitu. Tapi ketika Championship Series lolos, beliau juga ngasih pendekatan yang sangat bagus. Makanya saya ngerasa betul pemain-pemain yang beraksi di lapangan tapi bisa sampai di tahap sekarang ya secara tim ya Coach Bojan lah yang bikin. Coach Bojan juga kayaknya salah satu faktor yang bikin penonton juga mau datang lagi nonton ke stadion karena menghadirkan sesuatu yang beda juga. Dia bikin banyak pemain perform, Rezaldi, Etam, Bow balik lagi juga. Jadi saya rasa kreditnya sih kalau ditanya siapa yang bisa sampai ke tahap sekarang ya Coach Boyan Hodak sih. Bojan Effect berarti? Ya, Bojan Effect. Oke. Abo. Iya, kalau saya sendiri sih kalau melihatnya kayak gini ya, mungkin dari aspek manajerial ini sudah tidak diragukan lagi kan, aspek dari dukungan supporter ya kita sudah tahu dong bagaimana Bobotoh begitu cintanya terhadap Persib. Tapi ada faktor lain yang sebetulnya bisa dikatakan oke, kita setuju tadi sama Kang Aun bahwa faktor Bojan ini yang menjadi efeknya Persib sekarang bisa stabil kan sampai akhirnya ada di puncak. Ada faktor yang membuat akhirnya tim Persib sekarang bisa stabil, yaitu faktor ruang ganti yang sangat kondusif. Itu paling poin utamanya. Kang Aun, Abo, kalau kita lihat animo atau euforia dari para bobotoh ini kan memang benar-benar tinggi ya. Apalagi kan 10 tahun loh jaraknya kita dari juara menuju ke juara lagi gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk para bobotoh gitu, nanti menyikapinya seperti apa ketika Persib kembali ke Bandung. Pasti kan akan ada perayaan. Ya kalau yang pertama tentu sama seperti pertandingan kemarin itu, siap menang, tentu juga harus siap kalah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah dengan kita semua gitu ya, kita semua setiap elemen, bobotoh, manajemen, pemain, staf pelatih dan semuanya juga udah membersamai tim Persib ini kan dengan perjalanan yang panjang lah, dan ya tim ataupun maksudnya pemain tugasnya tinggal menyelesaikan tugasnya tinggal dikit lagi, sama juga dengan bobotoh ya tinggal menyelesaikan tugas dan melakukan perannya sebagai supporter dengan baik, dengan tertib, ya juga tinggal dikit lagi juga gitu kan. Jadi ya semua ngerjain role-nya, kalau segala suatu role ataupun perannya dijalankan dengan baik ya kan segala satu juga akan baik juga. Jadi pemain mengerjakan tugasnya, supporter mengerjakan perannya dengan baik, ya semoga insya Allah hasilnya baik juga gitu. Karena kita tujuannya satu ya, untuk kebaikan juga Persib juara gitu. Abo? Iya, pesan buat para bobotoh ya ketika nanti kedatangan tim Persib ya. Begitu kita sudah menasbihkan bahwa Persib adalah juaranya musim ini, dan saya yakin mereka juga sudah menyiapkan tanpa harus juga kita juga memberikan masukan lebih terhadap mereka. Dan saya yakin mereka juga ketika mengawal tim Persib, mereka akan tetap dengan gaya ciri khasnya bahwa bobotoh itu selalu santun. Dan saya berharap juga ketika nanti para pemain datang, dan saya yakin ini juga sudah kita prediksi bahwa Kota Bandung akan menjadi lautan biru. Saya berharap mereka bisa menjaga Kota Bandung, karena Kota Bandung yang sebetulnya sekarang lagi berkembang itu karena peran mereka juga. Jadi satu sama lain sinergi antara para pemain dan bobotoh tadi sudah Kang Aun juga sudah sampaikan ya, bahwa peran pemain juga bekerja di lapangan, peran bobotoh juga memberikan dukungan. Tapi melihat kinerja para pemain yang selama ini juga betul-betul signifikan permainannya, ya itu juga terlepas kita juga bisa melihat bagaimana peran bobotoh juga begitu atraktif di lapangan. Nah, jadi juaranya bobotoh ya, juaranya Persib ya juaranya bobotoh juga. Betul.
Persibnya juga mendapatkan dengan cara yang elegan, Bobotoh juga pasti mendukungnya pasti lebih elegan. Mantan pemain yang berbicara. Jadi jaga final, jaga Bandung juga, jaga Persib, dan kita jaga bersama. Karena ini adalah memang tugas kita sama-sama ya. Selangkah lagi kita akan insya Allah merayakan kemenangan. Insya Allah membuat Bandung sekarang telah menjadi lautan biru. Mari Bung rebut kembali. Kita bertiga mau pamit dulu. Kita juga akan bersiap-siap untuk mendukung Persib pastinya gitu kan ya. Doa udah pasti yang kenceng. Ya sekarang mah kita sudah berusaha menjalankan role-nya masing-masing, pemain berjuang di lapangan, Coach Bojan, coaching staff dengan segala macam strateginya juga gitu kan ya. Kita gandengan tangan, hasilnya ya harapan kita adalah yang terbaik, kita jadi juara. Amin. Kalau gitu saya Ninit Kaluna. Saya Aun Rahman. Saya Jain Arif. Pamit, tapi sebelum pamit tadi kita udah nyanyi. Kita doa dulu lagi. Nah, sesaat lagi kita mau jadi juara, kita doa sama-sama dulu. Kita aminkan semuanya Bobotoh ya. Bismillahirrohmanirrohim, doa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan jalannya dilancarkan. Amin. Final di hari Jumat, betul ya? Betul. Hari yang baik juga kalau saya nggak salah 2014 itu juga juara di hari Jumat. Nah, ya mudah-mudahan aya rezekina. Kong para Jumatan ya. Mudah-mudahan Yang mah muslim, aya saya. rezekina dilancarkan dan kita akan kumpul lagi di Persib Podcast berikutnya dengan sudah ada piala bersama kita. Amin. Nyanyi lagi ya biar semangat ya. Nyanyi lagi, udah doa. Terus nyanyi boleh ya? Pimpin nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Aduh, ya udahlah kalau gitu mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang telah menjadi lautan biru, mari Bung rebut kembali. Persib juara.